per apa ya, per kelompok nanti ya. Tapi dicoba aja karena sangat keuntungannya ini semester 5. Christine dicoba nanti ya. Christine kita coba ya. Tadi pertanyaannya apa itu namanya algoritma, kita baca ya, nunggu yang lain datang ya. Christine, algoritma urutan langkah logis yang digunakan menyelesaikan suatu masalah ya. Singkatnya ada beberapa langkah logis ya, logis sistematis ya. Algoritma ini berhubungan dengan aktivitas dalam, oh ini contohnya, misalnya kalau kamu mau ke pasar, apa aja tahapannya. Jadi biasanya algoritma dibuatkan flowchart-nya, jadi memudahkan uh, apa ya, mendeskripsikan atau mendefinisikan tahapan-tahapannya ya. Ya kalau ini bisanya di algoritma itu selalu contohnya dibuat operasi matematika ya untuk memudahkan. Algoritma desain ya, kita ini masuk ke desain algoritma. Menurut Francisca, metode khusus supaya menciptakan proses matematis dalam pencarian suatu permasalahan ya. Struktur data apakah basicnya harus bisa matematika, harus menguasai? Sebenarnya tidak, tapi didukung oleh itu tadi ya. Pika Novitasari, pemrograman, proses menulis, menguji, memperbaiki ya, memperbaiki debug ya, dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer ya. Jadi biasanya si operatornya atau si pembuat programnya tidak hanya untuk menulis ya, tapi dia bisa menguji, bahkan apabila ada gangguan, masalah, trouble ya, ini dia memperbaiki debugnya. Kemudian Nadila, analisis algoritma. Algoritma harus benar ya, ini yang kita bahas hari ini, yaitu kemangkusan. Jadi istilah di algoritma itu ada namanya mangkus ya, algoritma yang mangkus, efisien. Efisien dalam arti waktu tidak memakan banyak waktu untuk loading atau mengeksekusi sebuah coding, kemudian tidak membutuhkan space ya, space hard disk penyimpanan yang besar, itu dia algoritma mangkus. Putri Puput Cahya, serangkaian aturan yang harus diikuti ya, ya sebenarnya tidak harus perhitungan ya, tapi memang secara logis itu dicontohkan dengan perhitungan atau operasi pemecahan masalah lainnya ya, dilakukan oleh komputer ya. Jadi si coding ditulis oleh si programmer atau si usernya ya, kemudian nanti dilakukan di pengolahan ya, proses reka pemrograman ya tadi udah. Dinda, algoritma sendiri adalah tahapan-tahapan yang dilakukan menyelesaikan masalah ya, tahapan flowchart ataupun algoritma memiliki sebuah perintah dan urutan ya. Algoritma itu ya ada perintah input, proses, kemudian output ya. Di algoritma itu ada dulu mendefinisikan, mendeklarasikan apa saja variabel-variabelnya di awal ya, supaya karena misalnya kamu buat 5x sama dengan 10, x-nya harus di awal harus disebutkan apakah bilangan integer, biner misalnya ya, di awal itu dibuatkan. Melva, algoritma adalah proses rangkaian aturan yang harus diikuti dalam perhitungan atau operasi yang untuk pemecahan masalah oleh komputer dengan susunan logis yang diurutkan berdasarkan sistematika. Ya, jadi algoritma itu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan secara sistematik. Jadi tidak bertele-tele ya, sistematik ya. Tahapannya sudah ada. Nah, algoritma itu sebenarnya sudah harus dipahami di semester, apakah itu algoritma pemrograman atau dasar-dasar pemrograman. Jadi sekarang kita itu adalah bagaimana mengimplementasi atau menyelesaikan sebuah permasalahan dengan algoritma-algoritma yang kita ketahui. Ya, itu dia ya. Oke, akhir Haikal. Jadi mana tadi ya? Sebentar. Si Ikul. Jadi misalnya ya, kita lihat si Haikal. Nah, di sini kita lihat nanti hand in. Ibu kecil ya. Oh ya, ada ininya. Misalnya
Ini. Nah, ini dia. Jadi aktivitasnya ada. Nanti tugas-tugas pun bisa dicek dilihat di sini ya. Itu dia. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ya. Kalau minggu kemarin itu adalah Ibu bertanya, bagaimana dengan Python-nya? Sudah diinstal? Sudah ada yang mencoba? Ada? Karena ini kan sudah bentuk per kelompok. Per kelompok itu lebih memudahkan untuk mengerjakan, namun kalau bisa dicoba-cobalah ya. Kalau misalnya yang banyak minat di coding atau minatnya di apa ya, di instalasi, bukan instalasi ya, menginstal ya. Nggak apa-apa, kita orang IT, sebagai orang IT ya sekarang memang itu tadi dituntut ya harus bisa. Kalau memang ada kendala-kendala ya apa, oh ya tidak jalan ininya, tidak ininya, itu dia. Jadi semuanya bisa diatasi, tapi ikutilah apa itu tahapan-tahapannya. Hanya Python ini nanti apa ya, sekarang itu kan Python itu tidak, atau Python itu kan pengimplementasiannya kan lebih ke AI ya, kecerdasan buatan. Ya, ini sekarang yang lagi di apa ya, lagi-lagi diminati, tidak hanya ke kecerdasan buatan, misalnya data scientist, analisa data, yang kalau misalnya kamu mau melihat apa tuh kalau kamu baca-baca ya seorang data scientist gajinya sekian misalnya ya, karena memang kalau kamu pun untuk kursus untuk mendapatkan itu pun agak di budgetnya biayanya mahal karena memang eh, belum banyak ya mengetahuinya. Jadi sekarang misalnya Python itu dibuatkan juga, diterapkan juga metodologinya, data science-nya, data scientist-nya di YouTube, Facebook, media-media Instagram dan lainnya itu ya tadi ya sesuai dengan jadi tujuan kita mempelajari algoritma ini sangat apa ya, mendorong, memotivasi juga membentuk ya pola pemikiran ke siapa yang memang kalau bisa ya berkecimpung di apa ini namanya di pemrograman. Apakah semua kita orang IT harus bisa pemrograman? Sebenarnya tidak harus ya, karena memang sudah punya job masing-masing, hanya tidak ada salahnya. Karena gini, mungkin di 2, 3 tahun, 5 tahun ini Python masih masih booming, masih banyak yang digunakan. Kita tidak tahu ke tahun berikutnya karena selalu ada temuan-temuan baru. Jadi ini makanya Ibu tekankan tugas nanti ya kita cari aja coding-coding sesuai dengan materi per pertemuan ya nanti dibagi kelompoknya Ibu yang membagi tugasnya kelompok ini tugasnya ini. Nah, kita mencoba ya belajar dari pembuatan coding-codingnya aja ya. Itu dia sama seperti kita belajar misalnya Pascal, C++. Harusnya di awal memang dipelajari dulu apa jenis datanya, bagaimana mau struktur datanya, itu dia ya. Itu kegunaan mempelajari struktur data. Jadi kalau misalnya kamu melihat algoritma pemrograman struktur data, itu nanti bisa ditambahkan apakah menggunakan Java. Kalau dulu memang Pascal, C++ ya. Kalau sekarang itu dia ada yang menggunakan Java, tingkatannya lebih ini lagi ada ke Python. Menurut Ibu Python itu lebih mudah ya daripada Java ya. Tapi kalau kamu misalnya masih saya mau handalnya di web, nggak masalah ya. Jadi terpakai ya di web. Jadi dari saya bisanya C++. Sekarang C++ bisa digunakan. Stop, saya share dulu ya. Ibu memang udah menggunakan Python. Coba Ibu lihat ya, ada nggak di sini Pythonnya. Jadi, sorry ya, sebelum masuk ke mulai. Jadi, Ibu harap minggu depan itu kita sudah bisa, mana ya? Oh, contoh ya, ini karena Ibu tadi udah di Jupyter Notebook. Oh ini aja Jupyter ya. Ini sama ya, pakai Python. Pythonnya dipakai Jupyter Notebook. Oh ini dia new. Ini dia new memulai kita pemrograman. Jadi sepertinya ini Ibu menggunakan ini namanya Jupyter Notebook pakai Python ya. Tapi Ibu juga menggunakan ini namanya ada yang pernah pakai ya. Ini stop share ya. Bisa nggak ya? Ini satu lagi menggunakan di Python tapi menggunakannya di apa ya? Mana tadi? Spotify. Oh ini dia. Kode apa ya? Video Studio ya. Video Studio tapi Ibu makainya di
Ini semua ini, codingnya Python ya, Python tapi ini di kode, kalau kamu lihat ininya, logonya ya, nah ini dia. Jadi, nanti kalau misalnya semakin kamu bisa, jadi tidak hanya bekerja di satu apa namanya, pengkodingan. Jadi kamu harus apa, ya itu tadi ya, sesuai dengan kebutuhan keperluannya. Cuman Ibu tekankan kalau, karena Ibu lihat memang di kampus kita Python tidak ada. Kalau Ibu di Citra kan, fokusnya di MATLAB ya, MATLAB memang kesulitannya itu adalah mendapatkan, apa ya, software-nya ya, karena memang, pakai berbayar dan, susah ya. Dan itu juga memakan giga apa kita, hard disk ya. Tapi kalau misalnya Python, ada namanya ini Google apa, yang bisa di Google-nya juga bisa dipakai. Nah, tapi disarankan kemarin kita menggunakan Python. Jadi pembahasan misalnya rekursif, apa nanti ya, setiap bahasan kita implementasikannya di menggunakan Python dengan kita mencari aja, apa namanya, apa itu, coding-coding yang sudah ada ya. Jadi kita agar lebih mudah menggunakannya. Nah, ini contohnya menggunakan ini Python juga menggunakan di ini dia, Visual Studio Coding ya, dia. Oke. Itu dia. Jadi, tolong dipersiapkan, harusnya minggu ini Ibu sudah harus bagikan ya, nanti dikasih video aja sedikit cara apa namanya, mendownload dan juga menginstalkannya, tidak susah kok ya. Hari ini kita membuat, kompleksitas algoritma rekursif ya, kalau kemarin minggu sebelumnya rekursif ya, tidak memanggil diri sendiri. Kalau ini adalah memanggil diri sendiri, kemangkusan ya. Ini tadi yang kita lihatkan itu adalah, bagaimana sebuah algoritma, kalau misalnya tahapan kita sampai menciptakan algoritma mungkin belum ya, karena memang ini membutuhkan, suatu pemikiran dan mungkin juga, apa ya, semacam waktu untuk membuatkan itu. Kita mengikuti algoritma yang sudah pernah ada ya. Algoritma yang mangkus, algoritma yang meminimumkan waktu. Jadi tujuannya itu hanya itu aja, bagaimana supaya waktu loading atau run ataupun mengeksekusi sebuah pengkodingan lebih cepat ya, walaupun memang sebenarnya ini dipengaruhi oleh, apa itu ya, atau apanya komponen atau perangkatnya kita ya. Semakin tinggi, ya semakin cepat eksekusinya kan begitu, tapi inilah yang mau dibuatkan. Kemangkusan algoritma untuk menilai algoritma yang terbaik. Jadi setiap permasalahan mana yang lebih baiknya. Kemudian selalu diperhitungkan yaitu waktu dan ruang. Inilah tujuan dari mendesain analisis sebuah algoritma. Jika mengetahui besaran waktu, melaksanakan sebuah operasi tertentu dapat menghitung beberapa waktu sesungguhnya untuk melaksanakan algoritma tersebut. Jadi dalam hitungan berapa bisa mengeksekusi pengkodingan, itulah tujuannya ini ya. Jadi kalau misalnya kamu belajar membuat web kan tidak bisa hanya membuatkan sebuah tampilan aja bisa kita berhari-hari misalnya ya. Tapi kan itu namanya pembelajaran ya. Oke. Kompleksitas algoritma. Jadi ada tadi istilah mangkus, kemudian kompleksitas ya. Ini selalu setiap pembahasan akan ada dibahas bagaimana mangkusnya, bagaimana kompleksitasnya. Kompleksitasnya itu ada sebagai waktu, juga sebagai ruang, yang disimbolkan dengan TN ya, jumlah tahapan komputasi untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masuk N. Jadi di sini diperhitungkan berapa waktunya dan berapa ruangnya ya dengan memori yang digunakan struktur data dalam algoritma. Dengan besaran kompleksitas, waktu ruang algoritma dapat ditentukan laju peningkatan waktu. Jadi setelah nanti dieksekusi, diketahui berapa TN-nya, kompleksitas waktunya, atau SN-nya, kompleksitas ruangnya, dibuatlah semacam apa ya perbaikan sehingga didapat yang lebih ringkas lagi. Itu dia ya. Oh, kenapa saya matikan ya? Keliru dulu. Itu dia. Jadi apakah kita akan praktek? Kurang lebih prakteknya seperti itu aja nanti di pembuatan tugas kelompok. Tapi tugas itu pun tidak apa ya, tidak mau
menyulitkan atau menjadi mudah, enggak ya. Contoh minggu lalu kita carikan algoritma non rekursif misalnya ya, tapi nanti kita bikin per kelompok aja supaya tidak susah. Kemudian ini carikan program yang berbentuk rekursif. Kalau kita lihat nanti ke bawah ini ada beberapa contoh ya. Nah, ini dia. Jadi mengimplementasikannya ini kita bikin di menggunakan Python-nya ya. Jadi di sini algoritma rekursif, prosedur fungsi merupakan subprogram yang bermanfaat ya. Nah, di sini untuk proyek yang besar. Di sini ada untuk meningkatkan readability, mempermudah pembacaan program, modularity, memecah sesuatu yang besar menjadi modul atau bagian. Kalau kamu belajar Visual Studio atau menggunakan coding Visual Basic atau Visual Studio kan terlihat itu modul-modulnya ya. Jadi ada setiap pengeksekusian ya sudah ada. Jadi itu kalau misalnya lebih dibuatkan bagian-bagian lebih kecil, pengeksekusiannya lebih cepat ya. Bagian yang kecil sesuai dengan fungsinya akan mempermudah pengecekan, testing, lokalisasi kesalahan. Jadi si sistem ya yang mengeksekusi atau mengoreksi kesalahan-kesalahan itu mudah ya karena terlihat modul ya ada perintah-perintah sudah dibuatkan dalam bentuk lebih kecil lagi ya itu bisa dilihat contohnya di itu tadi Visual Studio bisa ya. Meningkatkan reusability yaitu subprogram yang dipakai berulang kali dengan hanya memanggil subprogram tanpa menuliskan perintah-perintah semestinya yang diulang-ulang. Ada yang pernah menggunakan seperti ini? Dan kita kadang misalnya mengetikkan kan agak-agak panjang juga ya hanya membuatkan misalnya hello world misalnya kan. Tapi ada kalau di MATLAB ada juga ya. Jadi ada beberapa perintah-perintah yang memang melalui program kita tidak perlu memanggil lagi ya, tapi dengan memanggil subprogramnya yang akan kita buatkan akan terpanggil sendiri. Itu dia contohnya itu ya. Karena ini rekursif ya, rekursi ada yang membuat rekursif adalah pemanggilan terhadap diri sendiri ya, penggunaan terhadap diri sendiri itu dia. Subprogramnya ya, subprogram rekursif yang tadi dicontohkan kemarin itu adalah contoh sederhananya adalah faktorial ya. Jadi di semuanya bilangannya dikali termasuk bilangan itu sendiri ya. Subprogram rekursif ini adalah menyelesaikan pola atau langkah-langkah yang teratur ya, teratur contoh ini ya. 1 kali 2 kali 3 4 kali 5. Jadi sudah teratur ya. Kadang-kadang subprogram rekursif ini menjadi pilihan bila memang memungkinkan dipergunakan ya karena dari segi algoritma ini mempertimbangkan memori, eksekusi subprogram dan rekursif ya yang tidak efisien. Oke, subprogram ini memiliki efisiensi dalam penulisan perintah. Itu tadi ya misalnya kemarin di faktorial ini ya. Ini bisa dicontohkan sebenarnya di ada yang kemarin yang kita ada contoh di Python ya. Fungsi rekursif yang berisi definisi dirinya sendiri. Jadi ini dia kenapa belajar struktur data atau algoritma ya memang ini tadi ya untuk mengetahui atau membuatkan mana fungsi struktur datanya. Ini dia ya struktur data ya. Jadi kalau misalnya kamu belajar Pascal begin, end, else misalnya ya ada var. Nah, ini untuk rekursif umum. Tapi kalau misalnya nanti kamu masuk ke Java, beda lagi strukturnya. Kalau kamu di Python, beda lagi strukturnya ya. Kurang lebih sesuai dengan tipe datanya. Return data, tipe function, karena pemanggilan diri sendiri. Bentuk rekursif ini adalah subrutin fungsi prosedur yang memanggil dirinya sendiri. Pemanggilan subrutin terdapat di dalam body subrutin. Jadi dipanggil keseluruhan, kemudian dipanggil lagi subrutinnya ya. Tujuannya tadi untuk lebih mudah mengoreksi atau mengeksekusi per modul ya. Dengan rekursif program akan lebih mudah dilihat ya. Jadi misalnya di Visual Studio ini terlihat juga ya pengoreksian terhadap error per baris ya. Bisa diperhatikan di situ. Kemudian time-nya pun terlihat ya berapa si sistem itu berapa mengeksekusi pengkodingannya per baris per line ya.
Tujuan rekursif ini adalah menyederhanakan penulisan program menggantikan bentuk iterasi. Iterasi itu kan pengulangan-pengulangan. Jadi supaya tidak misalnya 1 kali 2, karena kan misalnya tadi faktor 5 faktorial kan diulang. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 atau sebaliknya ya. 4 faktorial. Kan itu juga. Nah, itu dia. Ya, jadi menyederhanakan penulisan program dengan adanya perulangan operasi perulangan, yaitu dengan bentuk iterasi, menggantikan iterasinya. Itu dia. Kenapa Nurul keluar masuk? Syarat bentuk terkursif ya, ada kemarin dibagi di Python ya. Kondisi terminal subroutine call melibatkan parameter yang menilainya menuju kondisi terminal sehingga menghitung kompleksitas bentuk rekursif. Contoh di sini adalah dengan relasi rekuensi ya. Relasi rekuensi faktorial. Ini contohnya untuk faktorial ya, faktorial integer. Ini dia bagaimana mencari jumlah perkalian ditambah kompleksitas waktu faktorial n kurang 1, didapat relasi rekursifnya. Ya. Aturan dasar untuk algoritma yang rekursif, pertama mempunyai kasus dasar dengan kasus yang sangat sederhana. Contoh kemarin ya, itu memanggil Fibonacci, kemudian faktorial ya, rekursif mengarah ke kasus dasar, you could believe. Asumsikan rekursif bekerja benar pada proses pemanggilan rekursif. Asumsikan pangkat rekursifnya menghasilkan nilai yang benar. Aturannya, hindari duplikasi pemanggilan untuk subproblem yang sama. Itu dia. Cara kerjanya, contoh di sini dibuatkan ya. Ini selalu dibuatkan dalam bentuk matematik supaya lebih mudah memanggil diri sendiri sambil mengurangi nilai B. A tambah kali A, B kurang 1. Ya, ini statementnya atau kondisi awalnya. Kemudian ini memanggil fungsi dari uraian langkah pemanggilannya. Jadi di sini diketahui 2 tambah kali 2 kali 3. Jadi sebenarnya ini kalinya bentuk yang bintang ya. Oke. 2 tambah, jadi bagaimana si program mengeksekusi ya, mengeksekusi apakah sesuai dengan simbol-simbol matematika kan, contoh misalnya 3 tambah 2 kurang 5 tambah 1 kan gitu ya. Kalau di matematika kan selalu dahulukan apa, jumlah dulu ya, jumlah dulu baru kurang ya kan, kecuali misalnya dibuatkan di sini apa dalam kurung. Nah, ini akan beda hasilnya dengan statement sebelumnya yang 3 tambah 2 kurang 5 tambah 1. Nah, kalau dibuatkan kurung lagi beda ya. Inilah yang akan kita apa namanya didefinisikan dalam bentuk algoritma ke pengkodingan. Nah, contoh ini ya, 2 tambah kali 2 kali 3. Jadi kalinya ini 2-3-nya di dalam kurung ya. 2 tambah 2 tambah 2 kali 2 tambah 1. Ini kita buatkan di pemrogramannya ya, menghitung faktorial. Contoh, ini dibuatkan fungsinya return in if n else faktorial n kurang 1 sesuai dengan ini. Jadi kita ketahui dulu apa proses atau mana yang terlebih dahulu dieksekusi. Nah, ini dibuatkan dalam bentuk persamaan ya, return n if n. Inilah yang dibuatkan ke dalam algoritma ya. Menghitung kompleksitas bentuk rekursif. Ini function faktorial, input n integer, di mana integer itu adalah ini tadi ya, 2, 3, menghasilkan n faktorial, di mana n tidak negatif. Nah, inilah mendefinisikannya ke dalam bentuk algoritma baru ke pengkodingan. Nah, di sini akan kita lihat nanti kompleksitas waktunya bagaimana, ya, dengan rumus yang ini ya, apabila Tn sama dengan 0, apabila N sama dengan 0, T, N kurang 1 tambah 1, di rumus tadi ya, ini. Apabila N lebih besar dari 0. N ini adalah berapa bilangannya. Itu dia, jadi relasi occurrence-nya. Menentukan kompleksitas waktu Tn-nya. Ya.
Contoh di sini adalah kompleksitas bentuk rekursif yang ditulis ini dia 0 faktorial ya. Ini rumusnya ya 0 faktorial. Ada yang masih mengingat ini waktu kamu belajar algoritma pemrograman atau struktur data ya dari di mana faktorial 0 1 faktorial 1 1 faktorial 0 itu 1 kali 1. Rumus ininya adalah ini. Ya, ini dia. Ini contoh ke Fibonacci. Kalau minggu kemarin itu adalah Fibonacci untuk yang algoritma non rekursif. Ini adalah untuk rekursif. Minggu kemarin tidak boleh, tidak diperkenankan memanggil diri sendiri. Ini adalah memanggil diri sendiri. Ini namanya deret Fibonacci. Ada deret di atas dilihat bahwa bilangan ke n lebih besar dari 2 ya. Oh, ini dia. Lebih besar dari 2. Lebih besar dari 2. 2 tambah 3, 5. Ini 5 tambah 8, 13 ya. Dalam deret dicari dua bilangan sebelumnya, yaitu bilangan ke n kurang 1. Kalau misalnya kamu ada yang ikut apa di sini? Ujian PNS? Ada? Ada? Yang model-model ini kan sering itu ya, matematika dasar membuat deret-deret bilangan. Nah, ini dari sinilah awal perhitungan itu. Jadi ini namanya deret bilangan Fibonacci, ada deret bilangan berpangkat, ada dia berbentuk apalagi nanti berbentuk segitiga, nah, ada aturannya. Nah, ini untuk Fibonacci-nya ya. Oke. Nah, ini untuk rumusnya. Fibo n sama ya. Fibo ini bilangan keberapa n, tapi dia karena ini bilangan Fibonacci disimbolkan dengan Fibo ya. Fibo n kurang 1 ditambah Fibo n kurang 2. Ini kita kan matematikanya ada berapa hasilnya. Ini yang mau kita lihat bagaimana di pemrograman, apakah sama atau sesuai dan bagaimana berapa lama ya pengeksekusiannya. Berapa lama ini dalam arti sekon ya, bahkan di bawah apa ya detik ya mengeksekusi hasilnya. Ada yang masih mengingat menara Hanoi? Ini mau di apa itu namanya kecerdasan. Kalau misalnya kamu belajar kecerdasan buatan, machine learning, ini selalu digunakan juga ya. Jadi kenapa Ibu selalu mengingatkan pahami ini baik-baik ya. Siapa tahu kamu memang berminat ya. Ini namanya permasalahan menara Hanoi. Ada yang masih mengingat waktu kamu belajar struktur data atau struktur data kayaknya ya, atau algoritma pemrograman. Ya, menara Hanoi ini ada sebuah bisu ya yang memang di sini ada permainan menara Hanoi. Sebenarnya simpel permainannya ya. Dimainkan sama manual seorang pendeta Buddha yang bagaimana ini dia ada tonggak A dan B ya. Mana dia? Tonggak A dan B. Ini dia tonggak A dan B ya. Nah, ini memindahkan ini ke sini ya dari tonggak kalau apa biasanya ini piringan-piringan ya. Jadi bagaimana sih piringan ini terisi ke sini, terisi ke sini ya. Aturan permainannya semua piringan ya pada tonggak A dipindahkan ke C. A ke C. Dari sini pindah ke sini ya. Ini aturannya dibuatkan dengan si menara Hanoi. Tonggak A akan dipindahkan ke tonggak C dengan ketentuan pemindahan piringan dilakukan satu per satu. Jadi berapa banyak ini dipindahkan satu per satu, tidak boleh diletakkan yang piring diletakkan di atas piring yang lebih kecil. Jadi misalnya kecil besar nggak boleh ya. Yang itulah aturan permainannya. Ada setumpuk piring ya dalam tonggak ini A. Di sini semua piringnya. Ini di sini ukurannya ada piring besar, sedang, kecil. Ini dipindahkan. Aturannya tidak boleh yang lebih besar letakkan di atas yang lebih kecil. Lebih besar tidak boleh letakkan kecil. Bagaimana caranya nanti memindahkan si piring ini dengan ini ada tonggak bantu B menuju tonggak tujuan C. Nah, itulah si menara Hanoi. Ya, ini pun sering digunakan sebagai contoh ya, sebagai contoh untuk rekursif ya. Ini dia memindahkan piringan dengan bantuan tonggak B dipindahkan ke tonggak C. Dari sini nanti akan dipindahkan algoritmanya atau semacam tahapannya. Pindahkan n kurang 1, piringan yang paling atas tonggak A ke tonggak B. Pindahkan
piringan dari tonggak A ke tonggak tujuan C, pindahkan N kurang 1 tonggak P ke tonggak tujuan C. Kira-kira bisa nggak dibayangkan? Ada piring di satu tongkat, ya, besar, kecil, sedang. Ada tonggak kedua sebagai pembantu untuk nanti agar nanti tersusun rapi, ya, dipindahkan ke tongkat C dengan aturannya seperti tadi, ya. Nah, secara sederhana inilah yang didapatkan aturannya. N kurang 1 di atas tonggak asal A ke tonggak bantu B. Pindahkan N ke piringan terakhir dari tonggak asal A ke tonggak tujuan C. Pindahkan N kurang 1 piringan dari tonggak bantu B ke tonggak tujuan C. Nah, ini dia. Ini dibuatkan, ya, yang ini tadi permasalahan ini, cara memindahkan ini, dibuatkan dalam bentuk algoritma. Ya, ini algoritmanya. Nah, menara N didefinisikan satu-satu. Menara itu tadi yang menaranya, ya. N berapa piring? Nah, ini asal, ya. Ada tadi tonggak asal, tonggak membantu, dan ada tonggak tujuan. Inilah dibuatkan dalam bentuk ini dibuatkan ke algoritma. Pindahkan N buah piringan dari tonggak asal ke tonggak tujuan dengan menggunakan tonggak bantu jika N sama dengan 1. Menara N, ini N1, ya. Menara N1. Nah, apabila N lebih besar dari 1, ini dia. Ini adalah simbolnya yang digunakan, ya. N kurang 1 asal tujuan bantu, menara N asal bantu tujuan. Oke. Ini sedikit lagi waktunya. Setelah ini coba carikan, ya, browsing aja coding untuk, kalau minggu kemarin kita adalah rekursifnya algoritma rekursif. Ini kita mencari coding menara Hanoi, ya. Oh, ini dipunisikan. Apakah dia pakai Java, Python atau C++ tidak masalah, ya. Jadi kita mau melihat bagaimana algoritmanya. Kalau mau mencobanya memang harus ke programnya, ya. Ada yang masih punya C++? Pernah pakai C++? Ada? Ada? Nggak ada lagi? Hah? Nggak pernah lagi? Hah? Enggak. Oke lah. Nah, ya, jadi nanti silakan di browsing, ya, coding, nanti kirim linknya aja, ya. Jadi supaya kita ada interaksi. Coding menara Hanoi dengan algoritma rekursif, ya, algoritma rekursif. Contohnya, codingnya yang tadi, ya, memindahkan. Apakah kamu nanti yang Python-nya boleh, yang mau C++ boleh, yang versi Java-nya pun boleh, ya. Kirimkan nanti linknya di Classroom, ya. Nanti di akhir akan Ibu tanya nanti apakah sudah punya Python atau enggak, ya. Jadi ke minggu ini akan Ibu bagi per kelompok. Misalnya pertemuan satu kan hanya pengantar. Pertemuan 2 dan 3 kelompok 1, 4 dan 5 kelompok 2. Nah, itu nanti yang Ibu akan bagikan, ya. Oke, ada pertanyaan bagi cukup kita kembali ke GC. Selamat sore. Sore, Bu. Sore, Bu. Sore, Bu. Sore, Bu.